Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Wijonarko. Saya mahasiswa STI STMI Bandung, jurusan S1 Akuntansi tahun angkatan 2017. Di sini saya akan mencoba menyampaikan materi dari teori akuntansi mengenai membangun kembali kepercayaan publik. Dalam materi bab ini akan mencoba memberi pendapat dan saran tentang bagaimana membangun kepercayaan publik terhadap fungsi akuntansi sebagai informasi bagi para investor untuk proses pengambilan keputusan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Ada beberapa faktor hilangnya kepercayaan publik dan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada faktor internal disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal dan kemajuan disiplin. Dan yang ketiga adalah faktor individu pelaku dalam profesi akuntansi. Kita bahas faktor yang pertama. Faktor yang pertama yaitu disiplin akuntansi. Disiplin ilmu akuntansi itu sendiri menjadi faktor penyebab mengapa akuntansi itu semakin meredup dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar yang semakin berkembang dan semakin canggih. Adapun beberapa prinsip yang tidak sesuai dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Yang pertama adalah prinsip historical cost. Historical cost adalah kesepakatan harga atau pertukaran harga yang sudah tercatat dalam sistem pembukuan sebelumnya. Yang kedua adalah pengukuran tangible asset atau aset berwujud. Yang ketiga adalah pengukuran aspek non-keuangan. Yang keempat ada pengukuran aspek sosial seperti lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kelima adalah aspek keadilan dalam pelaporan keuangan dan aspek keyakinan agama. Beberapa contoh yang terjadi dalam disiplin akuntansi berkaitan dengan situasi ini yaitu yang pertama ada contoh munculnya penilaian fair value atau nilai wajar sesuai dengan FASB nomor 157 menyebabkan pelanggaran telak pada prinsip historical cost. Contoh yang kedua yaitu ada banyak sekali kinerja saat ini bukan diukur hanya oleh ukuran keuangan, tapi non-keuangan. Misalnya, perkembangan balance scorecard yang menambah ukuran non-keuangan. Kemudian ada faktor penyebab yang kedua yaitu faktor eksternal dan faktor kemajuan disiplin lain. Ilmu akuntansi adalah bagian dari ilmu informasi. Akuntansi adalah sistem informasi dan menawarkan proses engineering dalam mengolah transaksi yang diwakili bukti, data, dan menjadi informasi yang berguna untuk para pengambil keputusan. Karena ilmu akuntansi menawarkan informasi, mau tidak mau, maka teknologi komputer dan teknologi komunikasi harus mempengaruhi kepuasan orang terhadap ilmu akuntansi. Dampak dan kemajuan teknologi ini menyebabkan masyarakat memiliki pilihan lain selain produk akuntansi yang dampaknya adalah masyarakat mulai mengabaikan pelaporan akuntansi tradisional. Faktor yang ketiga yaitu faktor individu pelaku dalam profesi akuntan. Berbagai fenomena pelanggaran etika profesi dalam akuntansi. Dalam bab ini mengambil contoh kasus pada Enron Corporation yang menyebabkan kehilangan integritasnya. Kasus pelanggaran etika untuk memenuhi nafsu serakah para manajer, konsultan, dan akuntan yang berdampak kepada kehilangannya kepercayaan publik terhadap profesi akuntan ini. Kemudian selanjutnya adalah ada beberapa saran untuk membangun kembali kepercayaan publik. Yang pertama, untuk mengukur dampak kegiatan perusahaan terhadap sosial dan lingkungan, disarankan menerapkan SEA atau Socio-Economic Accounting atau akuntansi lingkungan, akuntansi sosial ekonomi, dan akuntansi pertanggungjawaban sosial. Saran yang kedua yaitu untuk mengukur aset intangible, khususnya intelektual kapital, disarankan menggunakan akuntansi modal intelektual atau akuntansi intangible asset. Saran yang ketiga yaitu untuk mengatasi dampak inflasi terhadap kegunaan laporan keuangan. Di sini disarankan menggunakan metode pengukuran current value accounting atau fair value accounting. Dan saran yang terakhir yaitu untuk menggambarkan kontribusi semua pihak dalam penciptaan nilai tambah yang dihasilkan perusahaan sehingga lebih menggambarkan keadilan kepada semua pihak, maka diusulkan menggunakan value added reporting. Di sini ada reformasi akuntansi menurut David Mosso. David Mosso adalah mantan wakil ketua FASB.
Beliau berperan dalam berbagai perumusan kerangka konsep akuntansi dan standar akuntansi yang berlaku sekarang ini. Menurut beliau, model akuntansi dan proses penyusunan standar akuntansi saat ini merupakan dua hal pokok yang harus direformasi untuk menghadapi abad ke-21 dan yang akan menghindari krisis keuangan global yang berulang kembali. Berdasarkan pernyataan tersebut yang dikemukakan David Mosso mengemukakan 6 prinsip dasar model akuntansi. Prinsip yang pertama yaitu tujuan akuntansi adalah mengukur kenyataan ekonomis dan laba suatu entitas dengan tujuan untuk mendiagnosis kesehatan keuangannya. Prinsip yang kedua yaitu akui dan catat seluruh kekayaan entitas, seluruh aset, dan seluruh kewajiban di neraca yang disediakan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap kesehatan entitas. Prinsip yang ketiga, ukur semua aset dan kewajiban dan perubahannya berdasarkan nilai wajar atau fair value. Prinsip yang keempat yaitu ukur semua transaksi saham ekuitas menurut nilai wajar atau fair value dengan menghitung semua laba atau rugi akibat perbedaan antara harga wajar dan dari saham ekuitas dan harga wajar dari barang-barang yang ditukarkan dengan saham itu. Prinsip yang kelima yaitu ungkapkan semua komitmen dan kontingensi yang tidak bisa diakui sebagai aset atau kewajiban yang tidak bisa diukur. Adapun prinsip yang terakhir yaitu cantumkan aset dan kewajiban entitas secara terpisah di neracanya tanpa dinetkan. Cantumkan total laba entitas di laporan laba rugi secara segmen terpisah untuk komponen laba yang sudah direalisasikan dan yang belum direalisasikan. Kesimpulan dalam materi kali ini yaitu keberadaan profesi akuntan dan disiplin akuntansi ini tidak bisa terlepas dari kebutuhan masyarakat akan informasi yang dapat dipercaya yang merupakan bagian terpenting dalam proses pengambilan keputusan di pasar modal maupun aktivitas bisnis. Akuntansi dan profesi akuntan harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat jika profesi ini dan ilmu akuntansi ingin tetap hidup. Jika amanah dan kontak sosial ini diabaikan, maka sama artinya dengan mengubur disiplin akuntansi dan profesi akuntan dari kamus masyarakat yang membutuhkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena kesalahan selalu melekat dalam diri manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.